Rusia menginvasi Ukraina hingga kini menjadi berita utama di banyak media termasuk di Twitter. Pada awal Rusia menginvasi, dukungan netizen mengalir untuk Ukraina dan mengecam Moskow. Namun kini netizen justru berbalik mendukung Rusia dan Palestina ikut menjadi sorotan serta perbandingan atas invasi Rusia ke Ukraina. Netizen pun justru mempertanyakan sikap Amerika Serikat dan negara sekutu lainnya yang mengutuk Rusia karena menginvasi Ukraina tapi diam terhadap kondisi di Palestina. Kini netizen justru mendukung Rusia karena negara tersebut mendukung Palestina meskipun kini menginvasi Ukraina. Dirangkum dari berbagai sumber bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina ini menjadi sorotan dunia dan banyak negara barat yang mulai menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Amerika Serikat bahkan telah menjatuhkan sanksi untuk bank-bank besar Rusia serta mengatur ulang ekspor ke negara pimpinan Vladimir Putin tersebut. Netizen pun mengkritik banyak negara barat yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tapi mereka justru diam terhadap nasib rakyat Palestina yang dijajah oleh Israel. Bagi netizen, mengkritik negara barat yang seolah pro-demokrasi dan diam saat Israel menduduki Palestina adalah sebuah keharusan. Bahkan tagar Palestina menjadi trending di Twitter dan mencapai lebih dari 76.000 tweets dan terus bertambah hingga saat ini. Berbagai komentar dan dukungan untuk Rusia karena pro-Palestina meskipun telah menginvasi Ukraina. Tentara Rusia dengan sabar menghadapi warga sipil Ukraina. Warga sipil Ukraina yang menghadangnya tanpa menodongkan senjata bandingkan dengan perilaku tentara Israel karena berhadapan dengan wanita dan anak kecil Palestina. Tweet akun Yoyoto. Giliran Ukraina diserang, dibawa sampai ke pertandingan. Giliran Palestina diserang, bilangnya jangan bawa politik ke sepak bola. Hingga kemarin, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR mencatat sudah ada lebih dari 500.000 pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari negaranya. Kebanyakan dari mereka mengungsi ke negara tetangga Polandia. Kondisi menggetirkan dialami Ukraina tersebut memantik simpati masyarakat global terutama dari negara-negara NATO. Media massa pro-barat meliputnya dan warganet di media sosial juga menunjukkan simpati kepada Ukraina. Hanya saja media arus utama barat dinilai terlalu banyak meliput penderitaan Ukraina. Di saat yang sama media-media tersebut dianggap diam 1000 bahasa ketika penderitaan yang sama menimpa negara-negara yang tak terafiliasi politik dengan negara-negara barat seperti Palestina yang sudah sejak beberapa dekade diduduki oleh Israel. Bagi warganet, apa yang dilakukan media-media tersebut berat sebelah dan berstandar ganda. Respon warganet tersebut salah satunya dari pernyataan koresponden senior CBS News di Kiev, Charlie De Agata. Pernyataannya dinilai sebagai ucapan rasis di siang bolong. Bukanlah sebuah tempat dengan segala hormat yang seperti Irak atau Afghanistan yang sudah menyaksikan konflik selama beberapa dekade. Relatif beradab, relatif Eropa. Saya harus memilih kata-kata itu secara hati-hati. Kota di mana Anda tak mengharap adanya perang atau sama sekali tak pernah mengharap itu terjadi, ujar Charlie pada Jumat. Presenter ITV News Inggris Lucy Watson juga menjadi sorotan warganet. Dalam liputannya di Polandia, ia melaporkan kepada pemirsa sebagai berikut. Yang tak terbayangkan telah terjadi, bukan negara ketiga dan berkembang, ini Eropa. Warganet menilai cara pandang tersebut bermuatan rasisme dan Eropa sentris. Salah satu warganet yang lantang menyoroti bias media arus utama barat adalah Mo Azambek, ex narapidana Guantanamo.
Ini adalah Eropa yang menyuguhkan kitab Perang Dunia I dan II yang menyebabkan 80 juta nyawa melayang, di mana peristiwa Holocaust terjadi, di mana genosida Bosnia terjadi, di mana Nazisme, fasisme, dan komunisme lahir. Ini adalah Eropa, kata Beck menyindir ucapan Lucy. Presenter Al Jazeera Inggris, Peter Dobbie, tak luput dari sorotan warganet. Ia mengatakan bahwa warga Ukraina yang mengungsi adalah orang-orang kelas menengah yang makmur dan yang bukan kabur dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang lazim konflik. Mereka terlihat seperti halnya keluarga Eropa yang mana Anda akan senang untuk menjadi tetangganya, kata Dobbie. Dalam pemberitaannya, Al Jazeera pun menegur Dobbie dan memohon maaf kepada pembaca. Menurut media tersebut, pernyataan Dobbie tidak pantas, tidak sensitif, dan tidak bertanggung jawab. Al Jazeera Inggris berkomitmen terhadap imparsialitas, perbedaan, dan profesionalisme dalam setiap pekerjaannya. Pelanggaran terhadap profesionalisme ini akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah disipliner, ujar Al Jazeera dalam sebuah pernyataan. Di media sosial, warganet mengkritisi laporan-laporan para jurnalis media arus utama barat itu. Tak sedikit warganet yang mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut narsistik lantaran hanya berfokus pada derita orang-orang Eropa. Sementara derita yang serupa di belahan dunia lain, terutama Timur Tengah, tak banyak diliput dan diberi perhatian lebih. Saya akhirnya mempelajari hal baru di mata orang-orang barat. Hanya ketika negara kulit putih menyerang negara kulit putih lainnya disebut perang. Ketika negara kulit putih menginvasi negara non-kulit putih, itu bukan perang tetapi hanya sebuah kampanye, ujar netizen @24WFC di media sosial Twitter. Irak adalah sebuah tempat, atau setidaknya salah satu tempat di mana peradaban lahir, ujar pengguna @Drasmihailovit. Mungkin ini akan mengejutkan banyak orang, tetapi Ukraina bukan satu-satunya negara yang dibombardir oleh negara lainnya kemarin. Ada beberapa di wilayah lain juga, tetapi narasi kolonial menggenggam sangat kuat, mengebom negara non-kulit putih menjadi seperti ya sudah tidak apa-apa di mana kemanusiaan. Tweet pengguna Twitter @silenkanza.